Penguasa Kuil Surgawi, Bab 385. Di wilayah Barat Daya Departemen Perang Tianxia, di Aula Konferensi Gerbang Umum Sekte Liang, sekelompok anggota tingkat tinggi Sekte Liang, penguasa Nin Avenue, Puncak Sekte, dan Master Sekte yang Xia dari Sekte Liang berkumpul di sana untuk pertemuan semalam. 10 menit yang lalu, mereka menerima komunikasi dari Departemen Perang Tianxia. Kuil Surga disergap oleh 2 departemen perang besar di luar wilayah tersebut. Sekarang semua pasukan tingkat atas di Tianxia Jing telah dikirim. Boom! Saat berikutnya, Yang Lai, yang memiliki temperamen pemarah, tiba-tiba menamparkan desktop, berdiri begitu dia melangkah, dan berkata dengan marah, "Gila. Apakah ada yang salah? Kekuatan ekstrateritorial yang bukan milik Departemen Perang Tianxia telah menyerang markas besar Departemen Perang negara lain di seluruh dunia. Semua kekuatan tingkat atas dari sebuah dinasti, semuanya dikirim terlepas dari itu, meninggalkan dinasti. Gila, ini benar-benar gila, gila, mereka sebenarnya ingin kita mengirim orang-orang dari Sekte Liang, kita sebenarnya bukan teman. Itu musuhnya, oke. Yang Lai benar-benar tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Ketika dia mendengar berita itu 5 menit yang lalu, dia tercengang. Biarkan musuh Anda membantu Anda menjaga domain. Sial, sirkuit otak seperti apa kamu? Kami, Liang Zong, dan Departemen Perang Tianxia Anda, sebenarnya bukan teman, bukan. Jalan di antara kita tidak bisa dilewati, cepat atau lambat kita harus bertarung, kan? Sial, apa maksudmu sekarang? Sejujurnya, Yang Lai, sebagai salah satu dari 9 jenderal di bawah komando Lai Yangzong, keberadaan pertempuran di dunia, seluruh pribadinya tidak baik. Jadi pada saat ini, dia mengabaikannya dan mengatakannya secara langsung. Baru setelah Yang Lai selesai mengumpat, dia menemukan bahwa suasana di seluruh aula pertimbangan Li Yangzong sangat aneh. Bahkan yang selalu memiliki hubungan baik dengannya, dan salah satu dari 9 jenderal yang juga pemarah, terdiam saat ini. Duduk dengan tenang di kursi, mengerutkan kening dan diam. Semua orang seperti ini, apalagi Tain dan Yang Xia. Lagi pula, kali ini mereka baru saja dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Mengambil keuntungan dari peluang besar untuk mempromosikan Olimpiade Nasional, semua anggota Departemen Perang Tianxia telah dipromosikan secara keseluruhan. Sudah waktunya untuk maju dengan pesat, tetapi sekarang mereka telah terputus, dan semua kekuatan tingkat tinggi, lebih dari 20 kekuatan tingkat Tao, semuanya dikirim untuk pergi ribuan mil jauhnya. Selamatkan Xiao Tians. Ini sangat membingungkan mereka. Saat berikutnya, sama seperti semua orang kuat dari Sekte Liang terdiam, tiba-tiba seorang tetua dari Sekte Liang di luar bergegas masuk dengan wajah berubah. Begitu pria itu masuk, dia berkeringat deras dan berkata, "Patriark itu tidak baik. Kami baru saja mendapat kabar." Setelah Departemen Perang Xiongxi mengetahui bahwa Qin Wu dan yang lainnya semuanya dikirim, mereka sekali lagi mengirim 10 puncak tingkat Master Tao penuh dari wilayah tersebut. Keluarlah. Melihat ini, mereka ingin mengepung dan membunuh Qin Wu dan partainya. Guru, boom, ketika berita itu datang, wajah orang-orang kuat yang duduk di aula besar Sekte Liang langsung berubah. Tain langsung berdiri, matanya sangat serius, dan dia berkata, "Tidak bagus. Saudara Yang, ada 8 dewa di tahap akhir Perang Singa sebelum Departemen Perang Singa, dan pusat kekuatan puncak berada di luar. Jika Departemen Perang Elang Besi dan Ular Perak digabungkan lagi, maka Qin Wu dan yang lainnya benar-benar dalam bahaya besar kali ini. Ya, itu sangat berbahaya. Salah satunya tidak baik, dan kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang akan kembali. Bagaimanapun, lokasi di dekat domain Dao Kaisar sejati terlalu jauh dari pihak kita." Yang juga berkata, "Demikian pula, pada saat ini, bahkan saya ingin mengatakan dalam hati saya bahwa sementara Qin Wu dan yang lainnya tidak berada di Xiajing, Lai Yangzong langsung dikirim untuk merebut pertandingan nasional Departemen Perang Tianxia, Yang Lai. Pada saat ini, saya tidak berani mengatakannya. Bukan karena hal lain, dia tiba-tiba merasa sangat tidak lazim bagi Li Yangzong mereka untuk tiba-tiba melakukan ini pada saat ini. Bagaimanapun, sekarang menjadi musuh asing. Ketika memikirkan kata-kata musuh asing saat ini, Yang Lai, yang hanya ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba menundukkan kepalanya, karena pada saat ini dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Beberapa hal yang Xia lakukan saat itu. Pada saat ini, tidak hanya Yang Lai, tetapi 7 guru besar dan jenderal puncak lainnya yang telah mengikuti Yang Xia sepanjang jalan terdiam. Lagi pula, ketika Departemen Perang Tianxia terbunuh sebelumnya, Yang Lai sama sekali tidak mempedulikannya, tetapi memusatkan kekuatannya untuk menyerang sekte-sekte di domain tersebut. Oleh karena itu, untuk sementara, suasana di seluruh aula musyawarah Sekte Liangzong menjadi semakin aneh. Setelah beberapa saat, Yang Lai, yang duduk di tempat pertama,
melirik semua orang dengan mencibir dan berkata, "Mengapa kamu tidak bicara lagi? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, apakah kamu pikir aku masih mengabaikannya kali ini, kan? Kakak itu, kami tidak bersungguh-sungguh. Kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. 8 saudara laki-laki kami, Anda menarik mereka kembali dari gerbang hantu berulang kali. Kami mengambil kakak tertua sebagai pemeran utama." Yang Lai berkata dengan lebih polos. Setelah Yang Lai selesai berbicara, Yang dan para jenderal lainnya di puncak alam agung Sekte Liang juga mengangguk. Nyatakan persetujuan Anda, tetapi hampir setiap orang memiliki jejak kompleksitas di mata mereka. Lagi pula, ketika musuh asing hadir, mereka masih memikirkan Yang Xia, dan mereka bisa menjadi penentu dan berdiri di pihak Dai terlebih dahulu. Tai Yin memalingkan matanya, menundukkan kepalanya, dan duduk di samping Yang Xia tanpa berbicara. Saat berikutnya, Yang Xia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berdiri, wajahnya sangat tidak sedap dipandang, dia mendengus dingin dan berkata, Kebohongan yang benar, seorang penguasa kuil surgawi di medan perang ekstrateritorial, jika dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri hari demi hari, dia harus menyerang markas besar Departemen Perang. Ada yang tidak beres, kemudian Qin Wu dan yang lainnya juga memiliki masalah. Sebagai penguasa dinasti, mereka lulus begitu saja dengan semua menteri. Bahkan jika Anda mengambilnya, apakah kamu bahkan tidak punya rencana? Bukankah kamu punya rencana sama sekali? Pertandingan nasional baru saja dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Apakah dinasti masih menginginkannya? Benar-benar yakin, bagaimana dinasti ini maju ke dinasti kekaisaran, dan masih ada potensi untuk maju ke dinasti kekaisaran. Yang Xia juga marah saat ini. Yang Lai, Yang adalah saudaranya selama beberapa dekade, dan dia telah mengikutinya selama beberapa dekade dengan temperamen seperti itu. Temperamen Yang Xia secara alami tidak terlalu baik, tetapi selama bertahun-tahun, dia jarang marah seperti ini. Tapi hari ini dia benar-benar tidak menahan diri. Apa arti saudara Yang? Kami tidak peduli dengan ini. Atau biarkan Xiao Tians dan Qin Wu mati di luar wilayah itu. Tai Yin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya pada Yang Xia dengan penuh arti. Yang Xia menoleh dan menatap Tai Yin dengan mata yang dalam. Setelah melihat Tai Yin beberapa saat, kabut di wajahnya menghilang seketika, lalu dia berkata, terlepas dari itu. Tentu saja itu yang bertanggung jawab. Xiao Tians adalah orang gila, dan Qin Wu juga orang gila, jadi bukankah lebih baik bagiku, Yang Xia, menjadi gila dengan mereka? Saya tahu apa yang dimaksud saudara Yang. Saya Tai Yin, dan saya bersedia mengikuti saudara Yang dalam pertempuran. Tai Yin berdiri saat dia berbicara, dan berkata kepada Yang Xia sambil tersenyum. Yang Xia memandang Tai Yin sambil tersenyum dan bertanya, Saudara Tai Yin, masih ada 9 tahap kecil dari puncak hingga Raja Rakyat. Tahap kecil mana yang telah Anda capai sekarang? Petik 2. Bersenandung. Ketika Tai Yin mendengar ini, wajahnya sangat serius, menunjukkan momentum tubuhnya. Pada saat berikutnya, putaran matahari yang sangat ilusi muncul di belakang Tai Yin, tetapi bayangan matahari sangat ilusi, dan hanya ada satu garis besar. Tai Yin menggelengkan kepalanya dengan getir di dalam hatinya dan berkata, saya tidak bisa dibandingkan dengan saudara Yang. Saya baru saja memadatkan kelas kecil pertama. Yang Xia mengangguk dan berkata, ya, setiap kali kamu dipromosikan ke puncak Raja Manusia, setiap kali kamu dipromosikan ke kelas kecil, akan ada satu lingkaran lagi dari Great Sun Void Shadow. Setelah Anda mencapai lantai 9, itu akan selesai. Saudara Tai Yin, saya benar-benar membaca Anda dengan benar, jadi sekarang saya bertanya kepada Anda, saya akan pergi ke Gunung Suci Departemen Perang Singa dan berjalan-jalan. Apakah kamu berani pergi? Hahaha. Saudara yang berani pergi, lalu Tai Yin, mengapa tidak? Tai Yin tersenyum, dan berkata kepada Yang Xia dengan sangat heroik di dalam hatinya. Pada saat ini, dialog antara Tai Yin dan Yang Xia langsung membingungkan orang-orang di aula. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak peduli? Lalu dengarkan apa arti Tai Yin dan Yang Xia, maukah kamu pergi? Jadi Yang Lai, yang tidak waras, bertanya, saudaraku, kamu. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak peduli? Tidak peduli apa. Saya sudah pernah melakukan kesalahan sebelumnya, mungkinkah saya akan menontonnya lagi kali ini? Yang Xia mencibir dan melanjutkan, semua Liang Zong mendengarkan perintahnya. Ya, Tai Yin, Yang Li, Yang, dan penganut Tao lainnya serta orang-orang kuat dari Sekte Liang tiba-tiba keluar dari barisan. Kemudian senyum di wajah Yang Xia menyatu, tubuhnya penuh sesak napas, dan lingkaran bayangan matahari besar yang hampir tertutup seluruhnya di luar tubuhnya perlahan terangkat, dengan 9 lingkaran halo. Ya,
Pahlawan tak tertandingi dari era sebelumnya di Departemen Perang Tianxia saat ini sekarang tinggal selangkah lagi untuk dipromosikan secara resmi menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Selain itu, latar belakang Yang Xia sangat kuat, bahkan sekarang di awalnya bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan di masa-masa awal tingkat raja manusia. Yang Xia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, di bawah komando Lei Yangzong, 23 orang kuat dengan pangkat tertinggi ke atas, berangkat bersama saya, tujuannya, Departemen Perang Singa, bersama saya. Mendorong gunung suci mereka, sikap dingin di mata Yang Xia saat ini menjadi lebih kuat, dan permusuhan di tubuhnya menjadi semakin berat. Departemen Perang Tianxia, Qin Wu, Xiao Tians, bahkan jika kamu ingin bertarung, kamu harus bertarung sendiri. Departemen Perang Xiongxi, apa yang kamu, Liang Zong, berangkat bersamaku. Yang Xia berteriak dingin, dan kemudian berjalan keluar dengan sekelompok orang kuat di aula. Ketika dia melewati pintu beberapa kekuatan alam mati, Yang Lai berbicara dengan kekuatan alam mati dari Sekte Liang dan berkata kepada kekuatan alam mati dari Sekte Liang. Kamu segera pergi ke Akademi Seji dan memberitahu mereka bahwa Lao Su telah mengambil semua anggota Sekte Liang tingkat tinggi. Tidak perlu mengujinya lagi. Jika Anda ingin menghancurkan fondasi Sekte Liang saya, lakukan apapun yang dia inginkan. Petik 2. Pergilah. Pada saat ini, Yang Xia sedang berjalan di depan, di belakang Taiyin, Yang Li, Yang Yang, dan puncak habitat Yang Song yang kuat lainnya, habitat akhir, tahap menengah, dan tahap awal yang kuat, semuanya mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan semangat juang mereka meningkat. 10 menit kemudian, sebuah jet tempur pengangkut ketinggian tinggi yang canggih lepas landas langsung dari pangkalan bawah tanah Haosan, Liangzong, dan terbang menuju Gunung Suci di Departemen Perang Xiongxi yang berjarak ribuan mil. Pada saat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia berada dalam kekacauan. Sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia bergegas ke Departemen Perang Hiena. Penguasa tingkat Raja Semu dari Sekte Liang, Yang Xia, dengan sekelompok Taois dan orang kuat dari Sekte Liang, terjun langsung ke Gunung Suci Departemen Perang Singa. Di medan perang ekstrateritorial, Mo Qiyu, dengan latar belakang sekelompok pembunuh ekstrateritorial, juga bergegas ke arah domain Dao Kaisar sejati. Pada malam ini, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di Departemen Perang Tianxia hampir setengah kosong. Demikian pula, Gunung Suci di sisi Departemen Perang Xiongxi, ribuan mil jauhnya, juga lebih dari setengah kosong. Ada juga Departemen Perang Beruang Besar, Departemen Perang Harimau, Del. 10 menit kemudian, di Departemen Perang Tianxia, ke arah Istana Ilmu Sosial, Dekan Tua Istana Ilmu Sosial, pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang berjalan di dunia saat ini, Kong Chang, berjalan ke halaman dan melihat ke langit malam di langit yang jauh dengan mata yang dalam. Pada saat yang sama, Tang Yun, yang berada di reruntuhan generasi kaisar, juga berjalan keluar dari istana bawah tanah, menatap langit malam di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Bab 386. Kong Chang mendongak ke kedalaman langit malam di atas kepalanya. Bintang-bintang berkelap-kelip di sana, dan bulan yang cerah ada di langit di sana. Udara di akhir musim gugur dan awal musim dingin agak dingin, dan sedikit angin dingin meniup jubah Kong Chang serta rambut abu-abunya dan janggutnya. Pada saat berikutnya, sekelompok Master Tao Mo Yuan dan pusat kekuatan puncak berkumpul di belakang Kong Chang, dan dalam sekejap, Departemen Perang Tianxia, yang baru saja dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, berubah drastis, dan mereka juga menerima berita. Din, apa yang harus kita lakukan di Akademi Ilmu Sosial? Pejabat tingkat tinggi dari Departemen Perang Tianxia dan Yang Xia dari Sekte Liang semuanya telah pergi. Jika mereka tidak bisa mengatasinya malam ini, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu. Seorang pria kuat di puncak alam makhluk hidup di Mo Yuan memandang Kong Chang dengan wajah yang sangat serius dan berkata kepada Kong Chang. Kong Chang sepertinya belum mendengarnya, dan kedalaman matanya yang berlumpur dipenuhi dengan kerumitan dan keterkejutan yang tak ada habisnya saat ini. Dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Menurut perhitungan saya, dinasti ini memiliki postur 3 generasi kaisar. Tapi mengapa demikian? Bagaimana mungkin dinasti ini, raja ini, dan generasi sekte ini begitu naif? Kekuatan semua pihak di Departemen Perang Tianxia benar-benar bersatu. Bukankah seharusnya, bukankah dinasti ini dinasti terlemah? Tapi, mengapa itu naik begitu cepat, mengapa? Pada saat ini, Kong Chang, dekan lama Akademi Ilmu Sosial, benar-benar bingung di dalam hatinya. Masuk akal bahwa penguasa dinasti ini, apakah itu Qin Wu atau Xiao Tians, tidak memiliki sikap kaisar generasi pertama, kaisar generasi kedua, dan raja. Namun yang sangat aneh adalah kecepatan kemajuan dinasti ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan 2 dinasti sebelumnya yang telah musnah dalam sejarah panjangnya. Mengapa Kong Chang tidak bisa mengetahuinya?
Dan pada saat ini, tepat ketika Kong Chang sangat bingung dan tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba, di timur laut langit malam yang jauh, di sisi Xia Jing, tiba-tiba terdengar suara nyanyian naga yang nyaring dan jernih. Ang, yin, boom. Pada saat ini, di langit malam Xia Jing, seekor naga emas sepanjang beberapa kilometer tiba-tiba bangkit dan meraung Jiu Xiao. Dan pada saat naga Golden National Games naik ke udara, wajah Kong Chang tiba-tiba berubah, karena dia merasakan kecemasan, kekhawatiran, dan jejak kesedihan dalam suara nyanyian naga-naga. Pertandingan nasional memiliki arti. Permainan nasional memiliki arti. Pikiran Kong Chang terguncang lagi. Din, berita baru saja datang bahwa karena pengiriman pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Singa, Qin Wu dan Yang Xia di pihak Tianxia semuanya pergi. Oleh karena itu, dua departemen perang tingkat atas di sekitar, Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi dan Departemen Perang Sengit Surgawi, juga akan pindah, dan mereka mengirim orang-orang kuat tingkat tinggi di tingkat Master Dao untuk bergegas ke sini. Mereka ingin menghapus permainan nasional dinasti Tianxia, kami. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pria kuat dari Akademi Tinta, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melapor ke Kong Chang. Tanpa menunggu Kong Chang berbicara, pria kuat lain dari Akademi Tinta berlari keluar dan berkata kepada Kong Chang, dekan sedang tidak sehat. Kong Xuan baru saja menerobos segel dan pergi. Dia bilang dia akan membantu menjaga Xia Jing. Tapi dekan, Kong Xuan, dia sekarang menerobos titik kritis tingkat kaisar sejati. Jika terjadi sesuatu, dia akan dihapuskan. Kong Chang terdiam, dan kerumitan dalam pikirannya menjadi lebih kuat. Kemudian dia menghela nafas dalam-dalam, dan mata lamanya menjadi sangat rumit dan berkata, Huanger, kamu juga sudah sampai sejauh ini. Anda seharusnya menjadi anak keberuntungan di era ini, pribadi Anda, Huang Dao juga bukan Huang Dao manusia biasa. Hanya saja dinasti ini, zaman ini, berbeda dengan zaman dahulu. Din, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah untuk menghancurkan dinasti ini dan membangun dinasti baru, atau apa? Pembangkit tenaga listrik tingkat raja setengah langkah dari Mo Yuan bertanya pada Kong Chang dengan suara yang dalam. Kong Chang menggelengkan kepalanya dan menatapnya dan berkata, hancurkan dinasti ini. Apakah Anda ingin orang tua itu membunuh Xuan? Setelah Kong Chang selesai berbicara, orang kuat Mo Yuan berhenti berbicara. Hei, Kong Chang menghela nafas dalam-dalam lagi, dan saat berikutnya sosoknya tiba-tiba muncul, terangkat ke udara. Dan pada saat sosoknya naik ke udara, matahari besar yang hampir berubah menjadi radius 3 kaki yang besar di belakangnya tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, pada saat Kong Chang meledak dengan aura Raja Manusia, dia naik ke udara. Tidak jauh dari reruntuhan generasi kaisar, tidak jauh dari istana ilmu sosial, ada juga matahari terbit yang besar, tidak jauh lebih lemah dari momentum Kong Chang. Itu Tang Yun. Pada saat ini, dua raja yang masih hidup di domain Tianxia naik ke udara pada saat yang bersamaan. Langit malam yang awalnya gelap banyak diterangi oleh dua matahari besar ini pada saat ini. Di kejauhan, Tang Yun tersenyum dan mengangguk ke Kong Chang dan bertanya, rekan Kong, apakah kamu akan pergi ke Xia Jing? Kong Chang mengangguk dan berkata, nah, bagaimana dengan Tang Daoyou? Apakah kamu akan pergi ke Xia Jing juga? Petik 2, Tang Yun mengangguk dan tersenyum. Setelah itu, dua kekuatan besar tingkat raja tidak berbicara lagi, dan bergegas ke arah Xia Jing pada saat yang bersamaan. Di Departemen Perang Tianxia di era sekarang, generasi muda pria kuat semuanya telah keluar dari wilayah. Mungkin itu kebetulan, mungkin karena hal lain, generasi muda dari generasi Departemen Perang Tianxia ini semuanya telah bersatu dan pergi keluar wilayah. Sekarang setelah generasi muda pergi, inilah saatnya bagi mereka, orang-orang tua yang ada di dunia ini, untuk muncul. Ada keluarga tua, dan tidak apa-apa untuk menjaga keluarga. Terlebih lagi, di Departemen Perang Tianxia saat ini, ada dua negara adidaya tingkat raja tua dan dua manusia. Lebih dari setengah jam kemudian, di langit malam Xia Jing, di kedua sisi naga Golden National Games yang melayang dengan cemas di langit, ada dua matahari lagi yang lebih kecil. Setelah kemunculan dua matahari yang lebih kecil, kecemasan dan lekas marah naga Olimpiade Nasional menjadi sangat tenang. Pada saat yang sama, itu berada di dalam domain Dao Kaisar sejati dari klan Hiena yang berjarak ribuan mil dari Departemen Perang Tianxia. Di dunia luar angkasa yang dipenuhi arus udara kelabu tak berujung dan memiliki lingkungan hidup yang sangat keras. Kaisar Hitam dan rombongannya jatuh ke dalam. Sebelumnya, penghalang di area domain Dao Kaisar sejati ini diledakkan, dan Kaisar Hitam, Xing Lao, Dark, berkelahi, membunuh, dan memusnahkan, yang terluka parah, keenamnya jatuh. Dan selain mereka berenam, ada juga dua patung Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Ikan Terbang, yang juga merupakan negara adidaya Tao yang terluka parah.
Salah satunya berada di tahap awal habitat dan yang lainnya berada di tahap tengah habitat. Ini, di mana ini? Pada saat ini, orang kuat yang tergabung dalam Departemen Perang Serigala Besi di hari-hari awal hidupnya terkejut tanpa bisa berkata-kata. Dan pada saat dia bingung, tiba-tiba dua suara lembut keluar, dan tepat ketika dia tertegun, dia ditusuk oleh dua pedang panjang. Bagaimana bisa? Saat berikutnya, Departemen Perang Serigala Besi, pria kuat di masa-masa awal hidupnya, menoleh dan menatapnya dengan linglung, dan kemudian dia melihat Kaisar Hitam yang sangat pucat dan Xing Lao di kuil surga. Mereka berdua menikamnya dengan pedang panjang di tangan mereka, satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan, di dalam tubuh. Mati, wajah Kaisar Hitam sangat pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia meraung dengan suara rendah, dan kekuatan pedang panjang itu pecah, langsung mencekik dada Tao dan pembangkit tenaga listrik awal Departemen Perang Serigala Besi yang masih dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Xing Lao juga tiba-tiba meledak dengan jejak kekuatan terakhir di tubuhnya. Bersama dengan Kaisar Hitam, dia memotong orang terkuat di Departemen Perang Serigala Besi di depannya menjadi dua. Prajurit kuat dari Departemen Perang Serigala Besi terbunuh di tempat. Dan Xing Tua dan Kaisar Hitam tidak dapat mendukungnya lagi. Setelah Xing Lao menyelesaikan pukulannya, dia langsung jatuh ke samping dan pingsan sampai mati. Ya, Xing Tua bahkan tidak melihat di mana dia berada. Setelah mengerahkan kekuatan terakhir dari seluruh tubuhnya untuk membuat pukulan, dia pingsan sampai mati. Kaisar Hitam juga menyemprotkan darah lagi, dan luka-lukanya lebih serius. Berlutut di tanah dengan pedang panjangnya, dia terengah-engah. Pedang panjang di tangannya, dia tidak tahu milik siapa itu. Dan palu godamnya tidak tahu di mana ia tersapu oleh ledakan sebelumnya. Xing Tua, aku belum bisa tidur, aku tidak bisa tidur, ada satu lagi di sisi lain. Ada satu lagi, bunuh dia lalu tidur. Tidur lagi, kesadaran Kaisar Hitam hampir kabur. Pada saat ini, apakah itu tubuhnya atau tubuhnya, dia hampir kabur, semangatnya terlalu berlebihan. Armor kekaisaran di tubuhnya telah lama compang camping, dan armor kekaisaran berat asli sudah tipis saat ini, hanya menyisakan lapisan tipis, dan itu mungkin benar-benar menghilang kapan saja. Hanya saja saat ini, tidak peduli bagaimana Kaisar Hitam memanggil Xing Lao tidak bereaksi. Ada jejak kehancuran di jantung Kaisar Hitam. Dia berjuang untuk memegang pedang panjang itu dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Baru saat itulah saya mulai melihat pemandangan di sekitarnya, tetapi aliran udara di sini sangat tidak stabil, dan arus udara dengan berbagai warna, terutama abu-abu, terus melonjak dan bersiul. Ini seperti sebuah wilayah. Kaisar Hitam juga tidak tahu itu ada di sana. Pada saat-saat terakhir dari ledakan sebelumnya, Kaisar Hitam samar-samar melihat wanita misterius yang diikuti Xiao Tians untuk membantu mereka, yang semuanya tersapu dan tidak jatuh. Namun, kecuali dirinya dan Xing Lao, mereka berempat terlibat dalam kegelapan, berkelahi, membunuh, dan menghancurkan. Tetapi pada saat ini, ketika Kaisar Hitam bangkit untuk mencarinya, dia hanya bisa melihat Xing Lao yang tidak sadarkan diri di sampingnya, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao dari Departemen Perang Serigala Besi yang meninggal. Selain itu, dia tidak dapat menemukan orang lain. Dan saat Kaisar Hitam terhuyung-huyung ke depan, mencoba mencari orang lain, dia samar-samar mendengar suara pembunuh. Itu adalah suara pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Tao dari Departemen Perang Ikan Terbang. Kuil Tenjin, kamu pantas mati, kamu pantas mati. Bahkan jika saya mati, saya akan membawa Anda wakil kepala kuil untuk dikuburkan bersama saya. Petik 2. Setelah mendengar suara ini, Kaisar Hitam buru-buru melihat ke belakang, menopang tubuhnya yang sangat lelah, dan berjalan ke belakang. Dan pada saat ini jaraknya ratusan meter di belakang Kaisar Hitam. Di tanah di sana, 4 wakil Master Kuil Tenjin, gelap, berkelahi, membunuh, dan memusnahkan, mereka berempat terbaring di tanah dengan luka yang sangat serius, menyaksikan Master Tao dari Departemen Perang Ikan Terbang yang gemetar ke arah mereka dengan pedang panjang di depannya dia. Yang kuat, mereka berempat ingin terus bangkit dan bertarung, tetapi ternyata mereka terluka parah dan bahkan tidak bisa mengangkat tangan. Kakinya sudah lama berhenti mendengarkannya. Dan tepat ketika Departemen Perang Ikan Terbang menghormati negara adidaya yang sangat terluka, dia akan berjalan ke sisi Dark, Zan, dan lainnya. Kaisar Hitam, yang juga terluka parah, bergegas dari belakang. Hitam, Kaisar, apa kau belum mati? Sangat, oke, kalau begitu, bunuh kamu dulu. Sosok kuat di Departemen Perang Ikan Terbang terhuyung-huyung dan berbalik, dia masih memiliki kekuatan untuk membuat pukulan terakhir. Melihat Kaisar Hitam bergegas, dia menyerah membunuh dulu, Dark, Zan, dan yang lainnya untuk sementara waktu, bagaimanapun, orang-orang ini bahkan tidak bisa bergerak. Kemudian bunuh Kaisar Hitam terlebih dahulu, lalu bunuh semua kuil surgawi lainnya. Jadi pada saat ini,
pembangkit tenaga listrik tingkat Tao dari Departemen Perang Ikan Terbang bergegas menuju Kaisar Hitam. Kaisar Hitam memegang pedang panjang di tangannya, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, lusinan dan ratusan luka di tubuhnya berlumuran darah. Saudari Heidi, cepatlah, ayo pergi. Ketika yang lain melihat Kaisar Hitam, mereka bergegas menyelamatkan mereka. Mereka berempat berjuang dengan cepat, mata merah darah meneriaki Kaisar Hitam, menyuruh Kaisar Hitam untuk meninggalkan mereka sendirian dan melarikan diri. Mereka berempat telah dihapuskan, dan bahkan kesadaran mereka mungkin tidak bertahan lama. Bagaimanapun, mereka masih berada di puncak peringkat ke-9 Kaisar Sejati, dan mereka tidak menerobos ke Kaisar Sejati. Hanya saja Kaisar Hitam mengabaikan bujukan orang-orang Zan, dan baju besi kekaisaran di tubuhnya mulai berkedip-kedip, yang merupakan tanda bahwa kekuatannya telah habis dan akan segera menghilang. Hanya saja Kaisar Hitam masih mengertakkan gigi dan bergegas menuju pembangkit tenaga listrik tingkat Tao dari Departemen Perang Ikan Terbang. Baju besi di tubuhmu sudah habis, kan? Kau tak bisa membunuhku. Dengan suara keras, sosok kuat dari Departemen Perang Ikan Terbang muncul di depan Kaisar Hitam dalam sekejap, dan pedang panjang di tangannya langsung menembus tubuh Kaisar Hitam. Pedang panjang yang sama di tangan Kaisar Hitam juga membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Tao dari Departemen Perang Ikan Terbang. Hanya saja pedang panjang Kaisar Hitam dipegang erat oleh tangan lawan yang lain, dan dia memegangnya dengan tiba-tiba dengan telapak tangannya yang berdaging, tidak dapat bergerak maju sedikitpun. Tetapi Kaisar Hitam tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pedang panjang lawan. Saudari Heidi, ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka berempat meraung dengan sangat sedih, tapi sia-sia. Suara lembut keluar, yang berarti semuanya sudah berakhir. Mata keempatnya yang gelap, berkelahi, membunuh, dan menghancurkan menjadi kusam, dan tetesan darah dan air mata mengalir dari sudut mata mereka. Baru pada saat berikutnya sebuah pemandangan yang membuat mereka berempat sangat sulit dipercaya muncul, karena mereka berempat melihat seseorang telah jatuh di sana. Tapi itu bukan Kaisar Hitam, tapi Master Tao dari Departemen Perang Ikan Terbang di seberang Kaisar Hitam. Ini, Zan, dan yang lainnya terkejut. Demikian pula, Kaisar Hitam sendiri sangat terkejut saat ini. Bergemuruh, semburan suara memekakkan telinga datang dari kejauhan. Kemudian Kaisar Hitam, Zan, Lu, dan Mi, dan yang lainnya melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Tidak jauh, di kedalaman aliran udara abu-abu yang tak berujung, seekor Stegosaurus mengerikan sepanjang 10.000 meter muncul. Di atas Stegosaurus, masih ada seorang pria jangkung berdiri. Tubuh pria itu agak ilusi, tetapi aura di tubuhnya tirani dan tak tertandingi, jauh melampaui puncak keberadaan tubuh manusia, dan mendekati keberadaan Raja Manusia. Mengapa baju besi kekaisaran kakak laki-lakimu ada padamu? Bagaimana dengan pedang kekaisaran kakak tertua? Kaisar Hitam, yang berdiri di atas kepala naga, menatap Kaisar Hitam dari posisi tinggi di Lingxia, dan bertanya dengan dingin. Kamu, siapa kamu? Pada saat ini, pada saat Emperor Slayer muncul, Slayer, yang terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali, entah kenapa, dia merasakan deja vu pada orang di depannya. Hantu Emperor Slayer mendengus dingin, memandang Emperor Slayer dengan sedikit jijik, dan berkata, Aku, satu generasi kuil surgawi, salah satu dari 4 raja surgawi, Emperor Slayer. Nak, kamu membuat dewa sangat kesal, aku akan menyelesaikannya denganmu nanti. Apa, satu generasi kuil surgawi? Apakah ada generasi lain di kuil surga? Apakah pernah ada kuil surga dalam sejarah sebelumnya? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, hati 5 orang, Kaisar Hitam, kegelapan, pertempuran, pembunuhan, dan kehancuran, memicu gelombang dahsyat. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar retorika seperti itu. Kuil surga tidak unik di era ini. Ketika hati kelima orang itu terguncang, hantu kaisar di kejauhan, meskipun tubuhnya ilusi dan tidak memiliki entitas. Bahkan jika itu hanya jejak nostalgia abadi, dia tetap mengerikan. Bersambung,